Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Gita Maulida Agustina dengan NPM 1850471 dan saya sendiri Sabila Fauzia Pasha dengan NPM 1850481. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam tugas entomologi dengan judul Prinsip Fisika pada Serangga Permukaan Air. Sebelum membahas lebih lanjut tentang prinsip fisika dan serangga permukaan air, mari kita membahas prinsip fisika pada kapal laut, karena hal tersebut adalah dua hal yang tidak jauh berbeda. Dengan kata lain, kita menitik beratkan prinsip fisika dan kata mengapung. Nah, mungkin pada kapal laut, di sini adalah hal yang tidak asing kita ketahui. Hal tersebut bisa membuat kita bertanya-tanya, mengapa kapal laut yang sebegitu besarnya bisa mengapung di atas air? Nah, hal tersebut, mengapa kapal laut bisa mengapung di atas air? Hal tersebut bisa dijawab dengan satu kalimat, yaitu hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah hukum yang berbunyi jika benda dimasukkan ke dalam cairan, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat cairan yang dipindahkan ke benda itu. Dengan kata lain, hukum Archimedes adalah hukum penunjang yang membuat kapal laut itu bisa mengapung di atas air. Dalam hukum Archimedes dijelaskan pula, misalkan air mempunyai volume tertentu, jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air tersebut, maka permukaan air akan terdesak naik. Nah, hal tersebut dengan kata lain, berat benda seolah-olah menjadi ringan. Hal ini karena adanya gaya ke atas akibat tekanan yang dimasukkan. Nah, gaya tersebut atau gaya naik ke atas disebut juga dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Gaya Archimedes ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan terapung. Terapung ini bisa dikatakan apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Yang kedua ada yang disebut dengan melayang, di mana apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Sedangkan tenggelam atau yang berada di bawah paling permukaan itu akan terjadi apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, di mana massa jenis benda digambarkan oleh satuan kilogram. Nah, dari hal tersebut, dari hal yang sudah saya jelaskan, sudah akan tergambar mengapa kapal laut bisa terapung di atas air. Hal tersebut bisa ditarik kesimpulan karena massa jenis kapal laut itu lebih kecil daripada massa jenis air. Di sini kita akan membahas lagi mengapa massa jenis kapal laut yang begitu besar itu bisa lebih kecil dari massa jenis air? Karena air yang kita hitung itu akan merujuk ke satuan volume, berapa volume air yang ada di tempat di mana benda tersebut terapung. Oleh karena itu, karena kapal laut terapung di atas lautan yang besar, makanya kapal laut bisa memiliki massa jenis yang lebih kecil dari massa jenis air, karena air di lautan itu tidak terbatas jumlahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu massa jenis. Massa jenis sering dilambangkan oleh Rho, di mana massa jenis atau rapat massa adalah suatu besaran turunan yang diperoleh dengan membagi massa suatu benda atau zat dengan volumenya. Secara matematis, massa jenis bisa ditulis dengan keterangan Rho, di mana massa jenis M adalah massa dan V adalah volume. V yang dimaksud adalah V besar. Nah, selanjutnya kita sudah tahu nih apa keterkaitan
mengapa kapal bisa mengapung, mengapa hukum Archimedes ada, terus terciptanya gaya apung atau gaya Archimedes yang berkaitan dengan volume. Di sini kita sudah membahas, kita sudah tahu, kita putar lagi ke sebelumnya, di situ kita sudah tahu keterkaitan mengapa kapal laut bisa mengapung, karena hal tersebut disebabkan dengan adanya hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes akan menciptakan gaya apung atau gaya Archimedes yang terbagi menjadi 3 jenis, dan kita juga sudah tahu apa itu massa jenis dan volume. Selanjutnya, mengapa sih? Mungkin ada beberapa orang yang masih penasaran dengan hal tersebut. Kok bisa sih kapal laut mengapung? Mungkin teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya belum memenuhi ekspektasi tiap orang. Nah, oleh karena itu, hal tersebut akan kita tunjang lagi, kita perkuat lagi dengan teori yang disebut dengan teori tegangan permukaan. Di mana teori tegangan permukaan ini akan menjelaskan mengenai gaya atau penyebab tarikan ke bawah yang bisa membuat benda tersebut mengapung, melayang, ataupun tenggelam. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Jadi karena ada benda yang masuk ke dalam air, hal tersebut menyebabkan tegangan di permukaan air yang seharusnya stabil justru tidak stabil. Nah, hal tersebut yang bisa menyebabkan atau mendukung 3 jenis gaya Archimedes. Nah, dari teori-teori yang sudah saya jelaskan tadi, dari perumpamaan kapal laut yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan masuk ke dalam serangga yang bisa mengapung di atas air. Kalau misalnya kita putar balik dari teori yang sudah saya jelaskan, mengapa serangga itu bisa mengapung, berarti massa jenis serangga itu bisa lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, hal tersebut akan dijelaskan oleh anggota satu kelompok saya, yaitu Gita Maulida Agustina. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana penerapan prinsip fisika seperti tadi hukum Archimedes, tegangan permukaan yang diterapkan pada serangga permukaan air. Contohnya di sini ada serangga anggang-anggang yang merupakan salah satu serangga dari ordo Hemiptera. Nah, mengapa serangga dapat berjalan di atas air? Mengapa serangga tersebut tidak tenggelam? Ada apa kira-kira di permukaan air tersebut? Hal itu akan kita jelaskan melalui penjelasan berikut ini. Nah, anggang-anggang dia dapat berjalan di atas permukaan air karena adanya hubungan dari si serangga tersebut dengan tegangan yang ada di permukaan zat cair. Jadi permukaan pada zat cair apapun seolah-olah ditutupi oleh membran atau selaput yang elastis. Tegangan permukaan zat cair itu ada karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul air. Gaya tarik-menarik antar molekul air ini sangat kuat. Mengapa? Karena seluruh sisi air, baik kanan kiri, depan belakang, atas bawah, mereka bekerja sama untuk tarik-menarik. Sehingga ketika ada anggang-anggang yang hinggap di permukaan air, dia dapat berada dan berjalan di atas permukaan air tersebut. Nah, molekul yang di tengah ini, dia memiliki resultan gaya nol atau netral karena gaya yang bekerja di permukaan molekul tersebut saling meniadakan. Nah, anggang-anggang ini dapat berjalan di atas air karena kombinasi beberapa faktor. Yang pertama di sini ada menggunakan tegangan permukaan dari air dan kaki hidrofobiknya untuk membantu mereka tetap di atas air. Nah, tegangan permukaan memberikan keuntungan bagi anggang-anggang untuk membantu kaki panjang dan rampingnya ini sehingga dapat mendistribusikan berat badan ke area permukaan. Kaki yang kuat tetapi memiliki fleksibilitas yang memungkinkan anggang-anggang untuk menjaga berat badan mereka merata dengan aliran gerakan air. Selain itu, tegangan permukaan sendiri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya yaitu zat terlarut. Ketika adanya zat terlarut pada air, dia dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan.
Zat yang efektif untuk menurunkan tegangan permukaan ini salah satunya surfaktan, seperti sabun dan deterjen. Selain surfaktan, alkohol juga dapat menurunkan tegangan permukaan. Penurunan ini disebabkan karena zat terlarut memekat pada permukaan cairan, sehingga kadar zat pada permukaan ini tidak sama dengan kadar zat di dalam cairan atau larutan tersebut. Nah, terdapatnya surfaktan di dalam air ini akan menurunkan tegangan permukaan dan air tersebut menjadi tidak bersih lagi. Sehingga beberapa peneliti pun menyebutkan bahwa anggang-anggang ini dapat sebagai indikator dari air bersih, karena anggang-anggang ini dia dapat berdiri di atas permukaan air yang bersih saja. Jadi ketika air bersih ini tercemar oleh air kotor, tegangannya ini akan mempengaruhi si anggang-anggang. Nah, seandainya air tersebut tercemar, molekul-molekul air yang tadinya saling tarik-menarik dan menimbulkan tegangan permukaan itu akan terpisah. Nah, hal inilah yang menyebabkan anggang-anggang akan terjatuh dan tenggelam. Nah, anggang-anggang yang tenggelam ini dapat dimakan oleh anggang-anggang yang lain. Nah, selanjutnya dari secara morfologi anggang-anggangnya itu sendiri, dia dilapisi oleh rambut permukaan tubuhnya itu. Ada beberapa ribu rambut per milimeter persegi dengan tubuh hidrofobik yang mencegah pembasahan dari gelombang, hujan, atau semprotan air, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjaga seluruh tubuh mereka di atas permukaan air. Posisi ini menjaga sebagian besar tubuh di atas permukaan air yang disebut posisi epipleostonik. Nah, epipleostonik ini yang merupakan ciri khas dari anggang-anggang. Setelah tadi dijelaskan bagaimana anggang-anggang tersebut dapat bergerak atau berjalan di atas permukaan air, karena tadi prinsipnya yaitu karena adanya tegangan permukaan pada air yang mampu menahan berat tubuh dari anggang-anggang ini. Nah, pada semua zat cair ini memiliki tegangan permukaan, dan pada air tersebut akan timbul gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, beda halnya dengan molekul yang di permukaan. Ketika anggang-anggang ini hinggap di atas permukaan air, nah maka akan ada resultan dari bawah air, karena anggang-anggang ini hinggap di atas permukaan air sehingga tidak ada penyeimbang dari sisi atas. Dengan resultan gaya ke bawah tersebut, jadi seolah-olah air tersebut mengkerut ke arah dalam atau kontraksi. Nah, dapat dilihat ya di gambar ketika anggang-anggang ini kakinya hinggap di atas permukaan air, air ini seolah-olah mengkerut ke dalam karena adanya resultan gaya ke bawah tersebut dan tidak ada penyeimbang dari sisi atasnya, sehingga seolah-olah mengkerut ke dalam atau yang disebut kontraksi. Nah, akibat kontraksi tersebut timbullah tegangan permukaan yang berfungsi seperti cangkang di permukaan air. Cangkang atau tegangan permukaan inilah yang mampu menahan berat tubuh anggang-anggang, bahkan jarum sekalipun. Sehingga itu anggang-anggang memiliki daya apung yang tinggi karena massa jenisnya lebih ringan daripada massa jenis air. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.